Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Biar gak ngantuk, ini pasukannya cuman ya banyak sih sekarang, ada 9 orang ini. Iya, ya bagus lah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sebelum ngaji ini sambil nunggu Iqbal pulang dari Banyuwangi, masih dalam perjalanan, kita membaca umur kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti thumma hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz sun jami' wali songo kusun Mbak Qadir Bangkalan Madura wa ila Mbak Masari Jombang ya wa hasbullah ke Bisri Samsuri ke Asad Samsul Arifin Subando Mbak Hamid Pasuruan Mbak Soleh Semendi Mbak Sultan Suki Mbak Khotam Mbak Gede Mbak Seruan wa ila Mbak Yai Ahmad Sidik Jember ke Bisri Mustafa Kiai Maksum Kiai Maimun Zubair Rembang Usan Ilaro Mbak Tila Salam Mbak Syal Mahfud Ki Abdullah Rifai Ki Muhammadun Gua Jani Salamah Pati semua guru-guru yang ada di Pati Usan Ilaro Mbak Arwani Kudus Ki Tunekan Ki Makmun Ki Sya'roni Ahmadi Mbak Anwar Mbak Fatoni Mbak Yai Ali Kudus semua guru-guru yang ada di Kudus Mbak Saudara Semarang Usan Ilaro saya Nawi Banten, Abu Yadim Yadi Banten, semua Paku Bumi Banten dan Cirebon, semua Paku Bumi yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Nusantara, khususnya di Laro, Kiai Ilyas Yusuf Tauji di Garut, khususnya di Laro, Kiai Ilyas Rukiat, Abah Anom, Ajengan Khair Afandi, Kiai Muhammad Asal, Tasik Malaya, Kang Aib Cirebon, Mama Falak Pagintongan, Aang Nuh, Ki Ahmad Syatibi Cianjur, semua ulama-ulama yang ada di Jabodetabek. Nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sebelum ngaji, janji saya kemarin yang ngaji bertahan sampai terakhir saya kasih 10.000 tiap malam. Loh ya enggak? Udah maju sini. Aku perempuan maju sini cepetan. Lu minta no. Lu berdua sama admin Aldi ya. Nih 10.000 buat lo, ini 10.000 buat Aldi. Ini lu kemarin kasih duit berapa sama Makmur? 50.000.
Sono aja yang lu lama 50.000 nih, gua kasih 50.000. Nah, ntar tambahin lagi. Besok malam masih lagi. Lu apa? Lu nggak mau San? Udah sini maju, ngapain? Nggak mau Santi? Kalau nggak mau saya kasih 2.000. Nih bunga, lu nggak pulang ke Cianjur? Tuh, udah kan dia. Aduh beta duit baru. Nah, wah ini Santi mau? Mau lah. Yang duit mau. Saya tadi yang jelek. Iya. Masih Pak. Ini 2.000 lagi. Ya, duit sayur masih nggak? Nih perempuan nih duit sayur nih. Kalian. Cepet. Ya. Siapa lagi mau? Habis lah tinggal ini ntar. Siapa mau? RT mau? Oh 2.000 RT. Ya, oke dah. Apa namanya? Sekarang halaman mudah-mudahan sih bisa khatam ya, cuman kita nggak ngejar khatam ya. Sekarang awalam yarau itu ya, benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa lahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Awalam yarau, apakah tidak melihat siapa mereka? Anna pada sesungguhnya kami khalaqna, itu telah menciptakan siapa kami lahum untuk umat manusia, untuk mereka, mimma amilat an'aman, pada binatang-binatang ternak. Nah, mimma nyatanya asalnya begitu, mimma nyatanya binatang ternak sesuatu, amilat yang telah melakukan, yang telah beramal, berbuat. Apa? Aidina, tangan. Nah ini dalam ilmu tauhid, Allah kok mempunyai tangan itu ditakwil. Maknanya tangan itu kudrat. Aidina, kekuasaan kami. Tangan kami maksudnya tangan Allah. Nah, kalau tahu tangan Allah kan Allah itu bersifat mukhalafatul khawatis. Kok Allah mempunyai tangan, kan kayak makhluk. Nah, ditakwil dalam tauhid Asy'ariyah Maturidiyah itu tangan atau yadun kalau mufradnya, aidina itu ditakwil menjadi kudrat. Oh, jelas itu. Fahum, maka apakah bermula mereka manusia laha kepada an'am itu malikuna, orang-orang yang merasa menguasai, memiliki. Ai mimma, tegasnya dari perkara tawallaina, yang telah menguasakan siapa kami khalqahu, pada menciptakan ma, bi aidina, dengan tangan-tangan kami. Maksudnya tangan ya kekuasaan tadi, bi ghairi i'anati ahadin, dengan tanpa pertolongan seseorang. Yakni mengendaki siapa Allah. Alam yaro, apakah tidak melihat siapa al-mungkiruna, orang-orang yang ingkar, anna pada sesungguhnya kami itu khalaqna, telah menciptakan siapa kami lahum bagi mungkirun bikudratina. Nah itu tadi yang saya sebutkan, aidina ditakwili menjadi kudrat. Bikudratina, dengan kekuasaan kami menciptakan dawaba mithlil farosi, pada binatang seumpama kuda atau seperti kuda. Wal baghla, dan begol keledai. Wal khimaru, dan wal baghli, wal khimari, wal fili, dan kuda. Wal jamali, dan unta. Wal ghanami, dan mbek, kambing. Wal ma'zi, itu ma'zun itu kambing kacang, atau ini kambing Jawa orang sini bilang. Wa ghairiha, dan lainnya, kuda, begol, dan seterusnya. Udah begitu, wa dzallalna, dan telah menundukkan siapa kami
ha pada binatang ternak an'am, lahum kepada mungkin. Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Faminha, maka itu dari an'am, rakubuhum wa minha fadallalna lahum wa minha rakubuhum, bermula kendaraan-kendaraan mereka umat manusia. Bahkan wa minha, dan dari binatang ternak tadi yakuluna, makan siapa manusia. Mungkin ya mungkirun kalau lihat tafsir yang disarahnya. Ai sakharna, maknanya dzalla. Nah itu sinonimnya ya. Muratif bersamaan katanya, maknanya dzallalna itu sakharna. Nah, kenapa sakharna? Ya kan menafsiri dzallalna. Gitu loh. Sakharna bisa menundukkan siapa kami ha pada an'am, binatang ternak. Lahum kepada umat manusia, fayahmiluna, kalau enggak fayuhmaluna, maka kalau enggak bisa aja fayahmiluna, maka memuat siapa umat manusia alaiha, atas binatang tadi an'am. Maksudnya binatang tadi bisa langsung muat atau buat narik gerobak, yang gerobak itu dimuatin barang-barang, kan namanya fayahmiluna alaiha. Wa yasukuna, dan menggiring siapa umat manusia ha pada an'am, haitsu sya'u, dimanapun tempat, sya'u mengendaki siapa mereka. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud mimma yakulun, dari ayat mimma yakulun, ay ma yukalu lahmuhu, tegasnya binatang yukalu yang boleh dimakan. Maksudnya boleh dalam bahasa agama kan berarti halal. Kan ada yang layu kalu, yang tidak dimakan. Tikus itu kan nggak boleh dimakan. Tapi kalau ada orang tega mau motong tikus dibuat campuran bakso, ya terserah, tapi secara hukum agama itu haram. Begitu loh maksudnya. Ja'alna, tegasnya menjadikan siapa kami, hu pada ma, maksudnya ma binatang, kami jadikan makulan, itu maf'ul tsaninya ja'ala, pada yang bisa dimakan. Walahum fiha, walahum, dan itu bagi mereka fiha di dalam an'am, manafi'u, bermula kemanfaatan, wa masyaribu, dan minuman dari binatang itu ada yang diambil manfaatnya. Kalau ada tamu suruh masuk aja ya kan, pakai NMAX ya, yang pakai NMAX suruh masuk aja. Min aswafiha, dari bulu aswaf itu bulu kasar. Masuk aja bunda. Wa as'ariha, kalau as'ar itu bulu lembut. Wa aubariha, ya sama itu jenis bulu. Wa albaniha, dan apa namanya, laban itu susu an'am. Wa asmaniha, dan asman itu samin minyak. Jadi binatang ini ada yang diambil, ada yang langsung dimakan dagingnya, seperti unta, kerbau, sapi, ya kan, kambing, termasuk aneka jenis kambing, termasuk ada yang diambil manfaatnya, domba, nah itu bisa dimakan. Suruh masuk kamar tengah aja nih, sebelum kopi susu biasanya. Itu jelas itu. Domba kan, kalau di Australia, domba itu ada mesin khusus, nanti apa namanya, ya dibotakin badannya, langsung dicuci, itu dibuat jaket. Itu maksudnya. Kalau susu mah udah jelas lah. Bahkan sekarang ada yang lebih seru lagi, khas di Indonesia, susu kuda liar. Ya, kuda liar. Ini kampung beta. Nah, itu dari daerah Bima, dari daerah timur itu banyak sekali kuda liar. Lah iya kan? Kuda liar. Itu maksudnya ya. Termasuk minyak samin. Afala yashkurun, apakah tidak syukur siapa mereka? Rabba hadhihin ni'mati, pada Tuhan yang mempunyai nikmat ini. Gitu loh. Yaitu Allah.
Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu dan menjadikan siapa mereka min dunillahi dari selain Allah alihatan pada sesembahan. Kurang ajar di situ. Gua yang ngasih nikmat, kan kalau Allah egois begitu. Gua yang ngasih nikmat, yang ngasih nyawa, yang ngasih segala macam. Giliran nyembah bukan sama gua. Tuh, kalau Allah sewot, gua bisa dicekek kan begitu istilahnya kan. Lo itu bahasa murkanya Allah kan. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Itu kan alihah. Alihah itu apa? Allah sebagai sesembahan. Tuh, bukan Allah disembah, tapi malah selain Allah. Nah, kalau Rabb hadhin nikmah tadi, itu Allah sebagai pencipta. Ngerti maksudnya? Kan alhamdulillahi rabbil Rabbun ya Tuhan, ilahun juga Tuhan. Kalau Rabbun tauhidnya namanya rububiyah, Allah sebagai pengatur alam raya jagat semesta ini. Tapi kalau ilahun itu Allah sebagai yang disembah. Maka itu jamaknya alihah. La'allahum supaya mereka itu yunsoruna ditolong. Siapa mereka minta tolong sama berhala, dikencingin sama, diberakin sama burung ya dia, kehujanan ya dia, matanya melotot baik, kedip ora bisa. Nah, kan berarti bodoh. Mau dikata bodoh, nggak terima. Tuh begitu. Aihum tegasnya bermula mereka mungkirun taroku itu meninggalkan siapa mereka ibadat Allah Ta'ala pada ibadah kepada Allah Ta'ala. Alladzi yaitu zat huwa yang bermula Allah itu Rabbul Alamin pengatur semua alam. Wa Rabbu hadhihi ni'mati dan Tuhannya ini kenikmatan. Wa abadu dan menyembah siapa mereka min dunillahi dari selain Allah alihatan pada sesembahan. Litamna'u supaya bahwa itulah mukai. Litamna'a supaya bahwa mencegah siapa alihah hum pada mereka mungkirun min azabillahi ta'ala dari azabnya Allah Ta'ala. Mereka malah minta pembelaan dari Tuhan, dari jin, dari ini katanya untuk menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Yang enggak bisa orang yang punya siksa itu Allah. Wahum la yastati'una nasrahum wahum dan bermula alihah para berhala yang disembah tadi. Itulah yastati'una tidak mampu siapa alihah nasrahum pada nolong mereka. Kalau berpendapat siapa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma la taqduru tidaklah kuasa tidaklah mampu siapa al asnamu para berhala ala nasrihim atas menolong mereka orang-orang yang ingkar. Wahum lahum juhudum muhdarun. Wahum dan bermula mereka lahum bagi alihah itu jundun bala tentara muhdaruna yang akan didatangkan. Ai al kufaru tegasnya bermula orang-orang kafir itu nafsirihum lil asnami itu lahum kepada berhala. Yahduruna hadir siapa mereka bil ibadati dengan ibadah. Engga di sisi asnam fit dunya di dunia. Wahia la tasuku ilaihim khairan. Wahia dan bermula al asnam itu la tasuku tidak menggiring apa asnam ilaihim pada mereka khairan pada kebaikan. Wala tastati'u dan tidaklah mampu siapa asnam lau bagi mereka nasron pada pertolongan. Gak bisa mereka menyembah berhala itu pun gak bisa berbuat apa. Apalah bodoh namanya kan begitu. Tapi begitu Nabi Muhammad mengingatkan mereka bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya tidak bisa apa-apa, ganti Nabi Muhammad yang dimarahi, dicap penyihir lah, yang barusan tadi penyair lah, kan gila kan. Nabi Muhammad dicap majnun. Fasakhirum majnun, ada penyihir yang gila. Nah, kan mereka pakai logika. Tuhan di sekeliling Ka'bah itu kan tadi ada 360. Tuhan gua sebanyak ini aja nggak bisa berbuat apa-apa. Masa Tuhan kamu cuman satu nggak kelihatan lagi? Masa bisa menolong ini?
begitu marah ceritanya dia. Nah terus bagaimana kalau begitu? Bagaimana di? Lah kagak bagaimana? Nah, gitu loh ya. Ya memang seperti itu bawaannya. Loh. Oke? Wakilah dan dikatakan hadhihi fil akhirah yu'ta kullu ma'budin min dunillah. Hadhihi bermula ini berhala-berhala. Fil akhirah di akhirat nanti itu yu'ta didatangkan apa kullu ma'budin semua yang disembah min dunillahi ta'ala dari selain Allah Ta'ala didatangkan. Wa ma'ahu dan itu beserta kullu ma'bud asba'uhu bermula pengikut-pengikutnya kullu ma'bud. Alladzina yaitu asba abadu yang menyembah siapa alladzina hu pada kullu ma'bud. Kulluhum bermula semuanya alihah tadi. Jundun itu bala tentara muhdharuna yang dihadirkan finari di neraka. Jadi berhalanya didatangkan, para penyembah berhala tadi pun didatangkan. Loh. Bisa dipahami nih? Ini konteks berhala. Lah terus kan sekarang begini, orang-orang Wahabi juga ganti nyerang balik. Katanya kalau ziarah kubur itu nyembah kuburan. Lah enggak nyembah kuburan kalau itu mendoakan orang yang ada di kuburan, ada tuntunannya. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, gitu kata Nabi dulu. Awal-awal Islam ini ada dilarang ziarah kubur karena takut salah ngomong, bukan mendoakan yang diziarahi, bukan berdoa untuk kebaikan ahli kubur, malah minta sama kuburan. Kan ada Mbah Jamrong, saya minta kaya Mbah Jamrong. Mbah Jamrong saya minta naik pangkat. Itu nggak boleh. Oh minta pangkat kok sama Mbah Jamrong. Dan kita nggak tahu Mbah Jamrong itu ya kecuali para nabi, para wali, insya Allah. Ibaratnya para wali kan memang udah jelas jaminannya surga. Kan gitu, para nabi apalagi. Tapi kalau selain para wali kan kita nggak tahu. Ziarah orang-orang soleh. Kapasitas kita ziarah itu adalah untuk mendoakan ahli kubur. Lah namanya kita mendoakan orang baik. Mendoakan orang dengan doa yang baik. Kebaikan itu otomatis kembali ke diri sendiri. Oh, maka haram mendoakan orang mati. Oh, kan begitu. Jangan salah paham. Mendoakan mati lu. Nah, itu nggak boleh maksudnya. Itu maksudnya haram mendoakan orang mati. Kalau mendoakan orang yang sudah mati didoain, boleh apa enggak? Boleh. Lah, mendoakan orang baik, baik orang itu masih hidup ataupun udah mati, ya bagus-bagus saja. Kebaikan itu nanti akan kembali ke diri sendiri, itu begitu. Maka maaf kata, jangan gampang nyumpahin orang kalau lagi kesel. Sumpah itu boleh jadi lari ke diri sendiri. Jelas itu. Nah terus bagaimana? Gua sumpahin pada kaya lu, wah itu kan bagus. Ya enggak? Tuh begitu. Habis doain kelamaan, sumpahin aja teh. Nah kan begitu. Masa Allah coba itu tuh begitu. Jadi orang nyembah berhala nanti diikutin. Berhalanya ya iya kan waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu umat ya manusia. Yaitu orang-orang yang ini kan kata Allah bukan kita enggak. Wal hijarah dan batu. Batu apa? Ya batu yang disembah itu. Batu sesembahan itu, berhala-berhala itu. Itu konteks keislaman. Walaupun ajaran Islam memang seperti ini, kan bukan berarti kita harus mencaci maki agama lain. Jelas gak maksudnya? Ini ajaran internal untuk ke dalam. Loh kalian umpamanya ke Bali umpamanya, kemudian nunjuk-nunjuk ya salah. Paham maksudnya kan? Apalagi ke Thailand. Memang di sana agamanya Buddha, atau ke India. Di sana agamanya Hindu. Nah,
Ini bukan untuk keluar, tapi ini untuk ke dalam. Masuk ke dalam gimana? Untuk meluruskan tauhid kita. Begitu loh, bukan begitu keluar kita maki-maki, ada orang nyembah ini, wah ya kacau namanya. Begitu loh. Oke. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini penguat semuanya. Kalian para santri, saya kok sampai sekarang masih santri. Artinya kalau dihujat orang, dituduh orang, udah biasa itu, enggak usah emosi ini. Fala yahzunka, maka jangan membuat sedih ka ing sira Muhammad apa qauluhum, ucapannya mereka, tuduhannya mereka, yakni mengendaki siapa Allah, qaula kufari Makkah, pada ucapan orang-orang kafir kota Mekah, fi takdzibika, dalam mendustakan kamu. Kamu dituduh bohong, dusta, udah biarin. Inna, sesungguhnya kami, na'lamu itu mengetahui siapa kami, ma, pada sesuatu, yasuruna yang menyembunyikan siapa mereka, fi dhamairihim, di dalam hati-hati mereka, minat takdzibi, nyatanya dari mendustakan, wama, dan perbuatan, yu'linuna, yang terang-terangan siapa mereka, bi alsinatihim, dengan congor-congor. Loh, kalau kiai saya ngertiin, kan lisannya orang kafir, bukan mulut, keenakan congor kan gitu kan, bi alsinatihim, congor, kasar amat, kelakuan mereka jauh lebih kasar gitu loh. Lah kiai saya mau begitu, biar sinatihim, dengan mulut-mulut mereka, minal idai, nyatanya dari menyakiti, li'annal kufaro, karena sesungguhnya orang-orang kafir, qalu, itu berkata siapa kufar, fi haqqihi, dalam kebenarannya Nabi alaihi salatu wassalam, syairun, itu penyair, au majnunun, atau orang gila gitu loh, au kahinun, atau dukun. Nabi Muhammad dicap sebagai dukun juga, penyair juga, gila juga. Fala tahzan, maka jangan sedih siapa kamu, ya Muhammad, hai Muhammad, mimma, dari omongan yakulu, yang berkata siapa al-kufaru, orang-orang kafir. Inna, sesungguhnya kami itu na'lamu, mengetahui siapa kami, qaulahum, pada ucapan mereka, wa nantakimu, dan menyiksa siapa kami, minhum, dari mereka. Awalam yaral insanu, apakah tidak melihat siapa insan, umat manusia, anna, pada sesungguhnya kami itu khalaqna, telah menciptakan siapa kami, hu, pada insan, min nutfatin, dari nutfah, sperma, mani. Faiza, maka ketika itu huwa, bermula insan itu, khasimun, musuh, mubinun, yang nyata. Maksudnya khasimun mubinun, ay bayyinul khusumati, tegasnya orang yang nyata permusuhannya. Ya, ini mengendaki siapa Allah, anak sesungguhnya insan, makhlukun itu diciptakan min nutfatin, dari nutfah, summa yukhatibu, kemudian bantah siapa insan. Fakaifa, maka hali bagaimana, la yufakiru, tidak berpikir siapa insan, fi bad'i khalqi, dalam awal penciptaannya insan, hatta yad'a, sehingga bisa meninggalkan siapa insan, al khusu, mata, pada permusuhan. Apakah manusia itu tidak melihat? Kan halus itu. Tidak melihat itu kan berarti bahasanya halus. Kalau bahasa kasarnya apa? Apakah mereka itu buta? Kan gitu kan. Ini kan bahasa halus. Mau dasar orang-orang itu pada buta. Mereka diciptakan dari sperma, belaku, kemudian lantas memusuhi Allah. Dikit lagi. Ada tamu soalnya. Berapa menit itu lah? Ada 30 menit ya. 29. Iya, dikit lagi, tenang, khatam, nggak usah sedih. Saya gas khatam malam ini. Cuman kalau khatam mau ngapain? Molor tadi pada kuyur. Iya kan? Sababun nuzuli hadhil ayati, bermula sebab turunnya ini ayat itu, anna Ubay bin Khalafin, sesungguhnya Ubay bin Khalaf. Kalau enggak, lu tolong panggilin Jailani, bapaknya kembar. Ada Padi yang gitu. Khosoma itu memusuhi siapa? Ubay an-Nabiyya, pada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, fil ba'si, di dalam diutus. Fa'ata, maka datang
fil ba'si maksudnya dalam al-ba'as, bukan diutus, dibangkitkan manusia dari kubur. Begitu loh maksudnya. Fa'ata maka datang siapa Ubayhu pada Nabi biazmin dengan tulang balin yang rusak. Wahwa maksudnya yang hancur. Wahwa hale bermula Ubay bin Khalaf ini munafik, bukan munafik. Wah udah musuh Nabi habis-habisan. Yafti itu gini becek-becek kampanye kalau bahasa kita. Yafti itu meremas-remas, meremat-remat siapa Ubay pada tulang yang udah hancur. Nah, kan itu ada. Kalau dalam lagu Elia Kadam, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya. Amal kan sampean? Lah iyalah. Apa seri? Ada Pak D. Karena diimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan. Gitu kan ya? Jadinya nyanyi ini. Lah iya hancur lebur. Wayakulu dan berkata si Ubay tadi, ataro apakah melihat siapa kamu Muhammad? Anallaha pada sesungguhnya Allah itu yuhyi menghidupkan siapa Allah. Hadza pada ini tulang ba'dama Roma setelah rusak apa tulang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Betul. Wa yab'atsu dan akan menggiring siapa Allah kepada kamu. Wa yudkhilu dan memasukkan siapa Allah kepada kamu an-naro pada neraka. Benar. Allah akan membangkitkan kamu, bahkan memasukkan kamu ke neraka. Falamma sami'a maka ketika mendengar siapa Ubay bin Khalafin hadzal kalama pada ini omongan ghadiba marah siapa Ubay maka marah dia faqol maka ia berkata bihaqqil Lati wal Uzza dengan kebenaran Lata dan Uzza. Itu maksudnya kan Tuhannya dia seperti itu. La'aktulannaka sungguh akan membunuh betul-betul siapa saya kepada kamu. Wah begitu dikatakan kan argumennya dipatahkan sama Nabi bahwa tulang belulang hancur. Apakah Tuhanmu Allah bisa membangkitkan, bisa membangunkan tulang yang udah hancur seperti ini? Betul. Allah akan membangunkan kamu, membangkitkan kamu dan akan menggiring kamu, memasukkan kamu dan menyiksa kamu di neraka. Begitu diomongin sama Nabi begitu, marah dia. Ghadiba. Wah. Akhirnya dia ngomong, gua akan bunuh lu. Gua akan gitu. Kata dia. Nabi santai, slow ya enggak? Itu menandakan kedewasaan dan iman itu benar-benar meresap. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam la takjuru antaktulani, tidak akan sanggup siapa kamu antaktulani pada bahwa membunuh kamu nih padaku. Walakin ana aktaluka dan tetapi bermula saya itu aktalu akan membunuh siapa saya kepada kamu. Insya Allah. Wa usallimuka dan menyerahkan, mengirim namanya kalau bahasa kita. Siapa saya kepada kamu ila nari dan neraka. Ada no? Oh iya. Suma marra kemudian berjalan siapa Nabi alaihi salatu wasallam yauman pada suatu hari. Faro'a maka melihat siapa Nabi pada Ubay. Yahtimu sedang melayani, merawat gampangnya binafsihi dengan dirinya Ubay. Maksudnya dia sendiri nggak pakai pembantunya, nggak pakai budaknya. Farosan pada kuda. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam walima tahtumu hadhil faros. Walima dan karena apa? Untuk apa? For what? Tahtumu melayani, merawat siapa kamu Ubay hadzal farosa pada ini kuda. Untuk apa kamu sampai rawat kuda itu sampai hebat begitu? Faqol maka berkata siapa Ubay li'arkaba alaih. Li'arkaba supaya bahwa menunggang siapa saya alaihi atas kuda. Waktulah dan membunuh siapa saya kepada kamu. Untuk saya kendarai nanti untuk membunuh kamu pas peperangan. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam bal ana aqtuluka.
Bahkan bermula saya itu aktulu akan membunuh siapa saya kepada kamu insya Allah. Famarro maka berjalan siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Famadho maka berlalu alaihi atas Nabi apa zamanun tawil, zaman yang lama. Summa waqa'a kemudian terjadi apa ghuzwatu Uhudin perang Uhud. Fajaa maka datang siapa Ubay bin Khalaf ma'ajun di Makkah beserta bala tentara Mekah ila Uhudin kepada gunung Uhud. Fawaqa'a maka terjadi ilal muharabah. Fawaqafa maka apa namanya berdiri siapa Ubay ilal muharabah untuk perang. Haroba yuharibu maka itu muharabah. Ini penting untuk diperhatikan. Nih, muharabah. Ini pertempuran yang terjadi antara dua sisi. Ngerti? Kalau harbun perang. Kalau muharabah peperangan dari dua ini maknanya musyarakah dan ini pentingnya sorok. Bawahnya lagi muqatalah. Artinya apa? Muqatalah itu saling bunuh. Kalau saling bunuh itu dari dua sisi. Maka kan dalam sorab yungkalu sulasi ila wazni tafa'ala biziyadati ta'i fi awwalihi wal alif bainal ain bainal fa' wal ain takotala menjadi muqatalah. Takotala ya takotulan wa muqatalan. Ya kan gitu. Kotala yuqadilu muqatalah haroba yuharibu muharabatan. Itu fa'ala wazan fa'ala. Itu pentingnya sorok. Kalau harbun perang, kalau qatlun membunuh. Tapi kalau muharabah peperangan dari dua sisi. Kalau muharabah muqatalah pertempuran yang satu pengen membunuh, yang satu pun pengen. Kalau membunuh kan dari satu sisi. Bisa bedain. Nah itulah pentingnya sorok. Maka orang yang ngerti sorok justru enggak sarap. Orang yang enggak ngerti sorok pasti sarap. Jangan dibalik. Ngerti kitab kuning belajar nahu sorok bikin goblok. Dia ngomong itu berarti goblok. Atau belajar nahu. Lu itu sering. Ada orang untuk menyembunyikan kekurangannya malah jelek-jelekin begitu. Banyak. Itu dari dulu saya. Bukan hanya santri. Bahkan mohon maaf, guru saya pun dulu pernah ada yang ngomong gitu. Dia salah, saya ingetin, saya protes. Aman saya kritis dari dulu. Begitu saya kritik, marah dia kan gitu, gak terima. Sehingga saya sih enggak, ya namanya saya murid ya diem aja. Tapi begitu saya tanyakan ke kiai saya, cross check ke kiai. Bagaimana sih gini. Alah itu mah dia nggak ngerti aja. Itu jawaban kiai. Lagi saya kok sama, tegas dalam hal ini. Tuh begitu. Ntar kemana-mana. Ya. Fakholato maka campur aduk apa siapa al-Jundani bala tentara. Fasodafa itu musodafa. Maka bertemu langsung siapa Nabi alaihi salatu wassalam khinal muharabata ketika pertempuran Ubay bin Khalafin pada Ubay bin Khalaf. Wadoroba dan memukul siapa Nabi unukahu pada lehernya Ubay biharbatin dengan sekali apa namanya sabetan. Fajaro maka mengalir apa adamu darah min unuki Ubayyin dari lehernya Ubay bin Khalaf tadi. Fasoha maka teriak siapa Ubay sayhatan dengan teriakan yang keras. Fakola maka berkata siapa Ubay aina dhahaba kemanakah dhahaba pergi siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Faqad doroba Ali betul-betul telah memukul siapa Nabi ini padaku birumkin dengan panah. Wakana dan ada siapa Abu Sufyan. Yauma idzin ini Abu Sufyan belum masuk Islam. Yauma idzin ketika itu Amirul Jundi itu pemimpinnya bala tentara, panglimanya. Faqala maka berkata siapa Abu Sufyan lalu kepada Ubay, ya Ubay ibna Khalafin bihaqqil Lati wal Uzza dengan kebenaran Lata dan Uzza. Ma aftahu faka ma aftahafaka ma bermula apakah awas hati-hati itu apa namanya isim tabdil ta'ajub ma bermula apakah aftaha itu membuka apa ma faka pada mulutmu
La izzata, tidak ada kemuliaan, wala hamiyata, dan tidak ada penjagaan laka bagi kamu. Abi qadri hadhil jiroha, apakah dengan kadar ini luka yang kecil, anta bermula kamu itu tasihu, teriak siapa kamu, mislal bakhor, seperti sapi, wasibian, dan seperti anak-anak, idza la'iba, apabila bermain siapa ba'dhum sebagian sibyan ma'a ba'dhin, bersama sebagian yang lain. Wadoroba, dan memukul siapa ahaduhum, salah satunya sibyan, ahadan, pada yang satunya lagi. Yakunu ada mislu hadil jiroha, apa lukamu, yakunu ada apa lukamu itu misla hadil jiroha, seperti ini luka kamu itu kayak anak kecil aja, luka cuma seupil kan begitu kalau bahasa kita. Itu maksudnya di artinya betul ya. Ma'aftahaf, itu takjub. Apa yang membuat congor kamu buka sampai lebar-lebar, teriak geberawakan kayak sapi disembelih, kayak bocah lagi pada main. Ini bang kena luka seperti itu, udah teriak seperti itu. Oh, itu kata Abu Sufyan. Faqala Ubayyun, ya Abu Sufyan. Abu Sufyan, la abki, tidak nangis siapa saya, wala asih, dan tidak teriak siapa saya disai'in, karena sesuatu minal jiroha, dari luka. Walakin qala, dan tetapi berkata siapa Muhammadun alaihi salatu wassalam, ilayya harakatin, ilayya kepadaku, innil aktulak, ini aktuluk, ini sesungguhnya saya itu aktuluka akan membunuh saya kepada kamu, wa anta hali bermula inti itu ala hadzal faros, atas ini kuda. Wa ana, dan bermula saya itu alamu mengetahui siapa saya, anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu layak ribu, tidak dusta siapa Muhammad abadan. Lo ngakui enggak? Kan ngakui dia kan, kalau Nabi Muhammad itu benar. Wa jami'u jirohati, dan bermula semua lukaku fi qalbi, yang ada dalam hatiku, wa qad atharat, itu betul-betul telah mempengaruhi apa jirohati fihi, di dalam qalbi. Fa akhirul amri, maka pada akhirnya perkara, mata mampus. Tapi seorang kafir kan gitu kan, mata mati siapa Abu Sufyan, Ubay bin Khalaf, mintil kal jirohati, dari itu luka. Nah itu Abu Sufyan pun mengakui bahwa saya Nabi Muhammad itu benar, termasuk Ubay bin Khalaf yang paling ngaku, saya akan membunuhmu sementara kamu naik di atas kuda yang kamu layani ini. Kan begitu. Itu udah lama, puluhan tahun terbukti. Itu kan masih di Mekah. Perang Uhud itu kan ada di Madiun kan itu kan. Ngomong Madi aja. Aduh kacau. Fa'angzala, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala hadil ayat, pada ini ayat, fi jawabi, yaitu ayat tadi. Awalam yaral insanu tadi. Fi jawabi, dalam jawab Ubay, yakni mengendaki siapa Allah, ama ya'lamu, apakah tidak mengetahui siapa hadal kafir, inna sesungguhnya kami itu khalaqnahu, telah menciptakan siapa kami, pada hadza min qatrati ma'in, dari setetes air yaitu mani, summa yukhasimu, kemudian mengajak debat, mengajak perang siapa mereka. Wa daraba lana masalan, udah tamu saya, udah khatam, tenang, khatamannya besok gitu ya. Bisa besok siang, bisa besok sore, bisa besok malam. Besok sore kan saya nggak ngaji keluar kan, nah, jadi ya bebas ya. Oke, ini benar ya halamannya ya, bentar gampang. Oke ya, sebentar itu dulu karena ada tamu, nggak enak, jauh dari Bogor. Kita itu bersama-sama dengan doa kafir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.